dia sebagai workshop untuk Indonesia. Ini kan luar biasa ini. Ini pengaruhnya sangat luar biasa. Karena almarhum Pak Yazid dapat maestro, jadi Japinnya menjadi workshop untuk peserta-peserta di se-Indonesia di kementerian waktu itu. Menterinya masih Anies Baswedan, kalau nggak salah ya. Ya masih Anies Baswedan. Karena dia tidak membuka acaranya pertengahan terus pulang lagi. Dia dengan kebudayaan tuh tak begitu dia. Ya. Itu yang sedikit dekat. Jadi saya dengan Pak Yazid tidak belajar menari, tapi belajar hidupnya. Itulah yang mencoba saya, bagaimana sih ikhlas, ya, senangnya dia melakukan itu. Dia tidak pernah memikirkan, mungkin kalau ke rumah Mar Halim udah sampai ya, kita ngeliat ke rumahnya ya, aduh, ya gimana ya, tapi semangatnya itu, bagaimana sekarang itu Japin itu luar biasa karena dia itu betul-betul Tuhan. Dan dia, alhamdulillah, dia terangkatnya itu dalam arti kata mulai ininya itu syukur-syukur karena ada Dewan Kesenian Kabupaten Bengkalis itu masih aktif ya. Karena Reza itu ya, Reza Musrial itu, satu lagi siapa lupa saya. Ada yang selalu itu yang ada kesempatan. Mungkin kalau itu waktu teman-teman di Bengkalis tidak peduli, mungkin nggak ada yang pedulikan itu. Tapi syukur alhamdulillah. Tapi senangnya sekarang desa Meskom, desanya Pak Yazid, Japin ini sekarang sudah dikenal lah. Orang tahu, oh Kampung Japin, itu desa Meskom. Sekarang udah ada gapura ya. Kalau gapura kita masuk Kampung Japin. Jadi udah orang, nah itu hal juga saya pernah mengusulkan kepada teman-teman Bengkalis bahwa adakan festival Japin tapi tidak lagi di Bengkalisnya. Dulu kan di gedung apa yang di Bengkalis tuh, gedung apa selalu di situ. Tapi kalau Japin adakannya di Meskom. Jadi orang masyarakat datang ke desa itu. Tapi karena waktu itu berubah, kemudian Dewan Keseniannya berubah karena bupatinya pergantian ini ya politis lah. Artinya tidak terlaksana. Padahal itu akan dibuat waktu itu semarak Japin yang keberapa karena sudah lama itu akan kita buat langsung di kampung itu. Itu kan sangat luar biasa penghormatan. Jadi itulah sementara mungkin pengalaman saya dekat dengan Yazid. Jadi saya tidak belajar menari, tapi saya belajar hidupnya seorang maestro yang justru itu bisa membangkitkan saya untuk saya berkarya. Dan alhamdulillah saya dari pergaulan dengan almarhum itu saya bisa membuat karya-karya yang bersumber dari Japin Bengkalis. Di semangatnya yang saya tanamkan, begitu juga kepada penari-penari karya saya Air Janggi, Seribuan, Tan Japin itu semangat itu yang keikhlasan Pak Yazid, senangnya Pak Yazid dalam berkesenian. Nah inilah mungkin yang menjadi sebuah yang harus kita ikuti, bagaimana kita harus ikhlas, bagaimana kesenian juga menjadikan sebagai ibadah. Dan kita harus senang melakukannya. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Iwan Irawan yang telah menyampaikan sekilas tentang Maestro Japin, yakni Tok Yazid, dengan sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi bahwasanya yang dipelajari di sana bukanlah tarinya, geraknya, tapi melainkan hidupnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, saya baru baca buku ini, saya begitu tertarik karena melihat bahwasanya saya tidak melihat antara hadirnya gerakan-gerakan Japin dalam buku ini, tidak, tapi malah Japin itu yang hadir di dalam diri Tok Yazid tersebut. Seperti itu. Sehingga kalaulah bisa lebih dalam kita gali falsafah-falsafah, tentu kita bakal banyak mendapat ya teman-teman nilai-nilai hidup yang tercermin, yang terrefleksi dari gerakan Japin tersebut. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi, karena konsep dari Sekolah Budaya ini adalah baik narasumber maupun peserta kita sama-sama turut aktif, sama-sama membuka cakrawala pengetahuan kita tentang materi yang kita bahas. Jadi untuk sesi kali ini saya membuka
3 pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, disilahkan. Bang Joni. Iya. Baik, sementara menunggu pertanyaan dari para peserta Sekolah Seni Budaya, Pak. Saya mohon izin, Pak. Saya juga orang yang ini ya, baru berkecimpung di dunia tari, Pak. Kebetulan beberapa kali berkesempatan belajar langsung dengan Bapak waktu di workshop tari juga waktu itu, Pak. Jadi saya tertarik sebenarnya tentang Zapin ini. Dalam gerak-gerak Zapin sebenarnya yang tradisi, Pak, itu kearifan-kearifan apa yang sebenarnya dibawa oleh gerak Zapin itu yang layak untuk dimasyarakatkan, untuk masyarakat tahu, oh ini gerakan ini maknanya ini gitu, sehingga secara tidak langsung kita bisa melihat, oh ini falsafah yang dipegang Tok Yazid, gerakan-gerakan tarinya ini mencerminkan falsafah yang dipegang Tok Yazid. Mungkin Bapak silahkan. Terima kasih. Hampir semua Japin yang ada di Riau mempunyai pengertian adalah pada alam dan pada maha kuasa kehidupan. Ya, setiap gerakan diawali semua baik Japin Bengkalis, Japin Siak pada alif. Awal pertama itu adalah alif adalah satu, ya, pada yang maha kuasa. Akhirnya baru pada tahto. Nah, semua falsafah arti dari gerak-gerak ragam Japin yang ada semuanya berhubungan dengan alam dan kehidupan, langkah kehidupan, kehati-hatian. Seperti misalnya meniti batang. Meniti batang itu artinya adalah hati-hatilah kita untuk melangkah. Itu ya, anak ayam patah. Sampailah ke tujuan walaupun tertatih-tatih. Jadi semua makna ragam Japin ini mempunyai arti semua pada kehidupan dan semuanya pada alam, dan gerakannya ada ringan sekali karena berhubungan Japin di pesisir. Pesisir ini hampir semuanya adalah bukan tanah padat tapi rawa, air, tanah dan air rawa. Jadi makanya tidak ada gerakan Japin yang sangat hentaknya keras, pasti ringan, hanya ujung saja. Itu dan mengalir. Japin tradisi mengalir seperti air, tidak pernah terputus-putus, mengalir terus. Tidak pernah dia berhenti, tapi terus mengalir. Itu mengalir hidup. Itulah pengertian yang sangat mendalam bahwa hidup ini harus terus mengalir, tapi hati-hatilah untuk menuju ke masa depan. Itu pada Japin. Mungkin dari Bapak, Pak Marhalim, ada tambahan, Pak? Ya, kalau ini ya, kalau saya bisa dilihat di halaman 25 itu ya, ada beberapa jenis tari Zapin yang itu secara filosofis mungkin sudah disampaikan Bang Iwan tadi. Jadi ada gerak Zapin alif gitu ya, melalu, menongkah, siku keluang, gelombang pasang, belah mumbang, anak ayam patah tadi itu gitu kan, catuk burung merpati. Nah, jenis-jenisnya apa ya, puitis nih bahasanya ya, pecah delapan sud, apa nih, saya pun kurang paham nih, sud ganda, bunga serai. Mungkin nanti Pak Nanda bisa juga share ya apanya pengetahuannya tentang jenis-jenis ini yang saya kira dia juga akan lebih tahu ya. Nah, ada yang namanya gerak alif sembah itu Bang ya, ada gerak alif sembah yang bermakna keesaan Tuhan ya, dan berserah diri pada satu sampai gerak bunga alif. Jadi mulai alif sembah masuk ke bunga alif yang menyimbolkan rasa hormat pada orang tua atau pada orang yang lebih tua. Nah, disebut gerak alif itu sebagaimana pula dapat dikutip dari buku, ada buku tradisional Zapin Mekalis itu, kata alif dasar pada abjad pertama huruf Arab ya. Tentu saja alif kita kenal dalam huruf Araf ya dalam Al-Quran gitu, dan itu tentu saja erat hubungannya secara spiritual dengan Tuhan ya, secara spiritual. Jadi kalau kita bisa ambil dari sini sebetulnya tari tradisional terutama Zapin ini tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas dia gitu ya. Kesenian sebagai ruang ekspresi yang bisa bicara atau
menyampaikan ini ya, kegelisahan spiritualnya kepada Tuhan gitu, atau dia mengambil fenomena alam gitu, karena itu juga terkait dengan tadi Bang Iwan cerita tentang lingkungan ya, tentang di mana Zapin itu mulai berkembang, itu akan sangat pengaruh ya. Lingkungan itu memberi pengaruh sangat besar pada gerakan, pada irama, pada pola gitu ya. Kalau kita bisa lihat, kita bandingkan misalnya Zapin dengan di Jawa misalnya tari misalnya Bang ya. Itu kan sangat berbeda. Kenapa misalnya dia lebih lembut, di sini mereka main kaki dan main gerakan-gerakan yang khas gitu. Kalau dibandingkan misalnya tari kecak di Bali gitu ya, dengan main mata dan lain-lain, itu kan sangat kuat unsur-unsur Hinduistik dan lain-lain gitu. Jadi kebudayaan atau lingkungan di sekitar di mana kesenian itu tumbuh itu sangat mempengaruhi gerakan itu. Apalagi Zapin ditengarai itu berasal dari luar juga gitu. Dari Arab gitu ya, dari Yaman ya, dari Timur Tengah kira-kira gitu. Jadi unsur-unsur musiknya masih ada. Misalnya memakai marwas itu ya. Marwas itu marawis ya. Kalau NU kan pakai marawis itu ya barangnya, marwas itu gitu. Marawis kayak gitu. Jadi unsur musiknya, ketukannya, ketikan gambusnya gitu, itu jelas sekali bahwa kalau kita bicara soal Melayu Islam, gitu. Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, itu bisa saja kita mengambil sumbernya dari ini. Kemudian hal lain yang perlu kita ini ya adalah bagaimana para seniman setelahnya, termasuk Bang Iwan. Tadi ada gambar Bang Tom Ibnur gitu ya, yang juga mengkreasikan, mengolah kembali gerakan-gerakan tari ini. Sesungguhnya ini yang juga membuat tari Zapin menjadi terus hidup, terus berkembang. Karena dengan begitu kreasi ini kan bersumber dari Zapin tradisi itu. Nah, dia akan terus membangun relasi kreativitas, sehingga terus dikembangkan gerakan-gerakan baru gitu ya. Dan akan menghasilkan filosofi-filosofi baru. Kalau tadi bicara tentang value, tentang nilai dari gerakan-gerakan yang digerakkan di dalam tari Zapin tradisional itu. Saya kira itu tambahan saya. Makasih. Saya tambah bahwa di Indonesia ini ada dua jenis Zapin, Zapin Melayu dan Zapin Arab. Tapi yang berkembang di Riau adalah Zapin Melayu. Zapin Arab tuh di Palembang, ya, terus Lampung, Jawa, Demak itu. Di Riau ini Zapin Melayu. Nah ini saya karena banyak nih, saya mulai baca catatan nih. Filosofi diantaranya saya menongkah. Itu menongkah itu ketahanan dalam menghadapi gelombang kehidupan itu ya. Kemudian ada ragam gelombang pasang yang punya arti kesungguhan dalam melakukan pekerjaan. Anak ayam patah, pantang menyerah dalam kondisi apapun, tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup, semua kehidupan. Gerak siku keluang itu filosofinya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian catut burung merpati itu menikmati hasil jerih payah dan mensyukuri dari usaha yang telah diperjuangkan. Kemudian ada lagi ragam sebat ekor patin, seia sekata dalam menetapkan suatu keputusan. Terus ada bunga delapan, bunga depan, etika dalam pergaulan sehari-hari. Jadi semuanya tentang kehidupan. Zapin itu. Jadi itulah kalau terus terang bahwa generasi sekarang menari itu hanya menari Zapin dengan baik, tapi arti filsafahnya nggak pernah ada. Oke, penari itu menari Zapinnya bagus, tapi ininya kosong karena mereka nggak tahu. Misalnya gerak siku keluang apa sih? Menarinya bagus geraknya, tapi mendalami menjiwanya. Itu yang harus kita pahami, mendalami bahwa filosofi siap ragam Zapin itu punya arti tentang kehidupan, ya, kehati-hatian kita. Semuanya menggambarkan itu. Seperti 8 sud itu kehati-hatian dalam memberi dan menerima serta menerapkan ilmu pengetahuan. Luar biasa kan? Itu tradisi itu sudah mempunyai yang arti yang luar biasa. Nah, itu tradisi aja sudah punya luar biasa filosofinya, ya. Bagaimana kita untuk bisa menerapkan menginovasi itu, ya. Makanya saya membuat karya-karya bukan dari geraknya, tapi saya membuat siku keluang itu saya kembangkan, tapi masalah arti siku keluangnya apa yang saya buat karya. Bukan gerak siku keluangnya yang saya olah. Kalau
geraknya itu kan copy paste saja, ya. Bikin Japin kreasi baru, copy paste, gerak-gerak, sambung 4x8, ganti 4x8, ganti, tapi pengertian itu filosofinya. Itu banyak sekali, ada beberapa ini sebenarnya banyak ini. Ini hampir ada bunga serai, ada hampir 20-an lah. Ada yang punya filosofinya luar biasa. Itu pada tradisi Japin. Makanya dalam tahun saya berkarya itu banyak saya bersumber dari Japin, tapi bukan lagi saya sumbernya adalah gerak, tapi adalah filosofi Japin itu yang saya buat karya inovasi saya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kita masih membuka seksi tanya jawab, silakan. Iya, kepada Kakanda Joni disilakan. Terima kasih Duta Bahasa Provinsi Riau. Selamat malam, salam budaya untuk kita semua. Mungkin saya lebih kepada menelaah tentang Zapin, geraknya dengan apa yang bisa saya tangkap, simbol-simbol, semiotiknya, gaya-gayanya, itu sangat kental pesisirnya, artinya langkah pertama seperti berkayu kan identitas dia. Kemudian buku ini sudah lama saya pegang, yang seingat saya Pak Yazid ini juga bersuluk dia. Jadi kaitan antara suluk dan dan langkat itu saya kira memang dekat, memang langkat yang di Medan. Ya itu pertama kan saya kira gitu. Kemudian sehingga bisa menjadi obat. Ini yang menariknya bisa kita artikan. Kalau saya mengartikan ketika dia menari itu artinya dia berzikir juga. Artikan punya filosofi tersendiri. Nah pertanyaannya mungkin hal yang lain sudah tahu pematerinya. Pertanyaannya, apakah di zaman beliau antara laki-laki dan perempuan itu sudah bergabung menarinya? Kalau sekarang kan bebas, ada yang bergabung dan sebagainya kan. Kalau misalnya Zapin Siak itu kan memang pakumnya laki-laki saja pada zaman itu. Kalau sekarang kan sudah bebas. Nah pertanyaannya, karena Om Irwan bertemu, apakah sekarang zaman dia itu laki-laki dan perempuan sudah bisa bergabung dan bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada tahun 2008 itu yang saya pertama, itu sudah ada anak-anak perempuan menari di desa Meskom itu sudah ada, dan memang awalnya Japin ini kan menurut sejarahnya dia sebagai media dakwah dulu ya sangat kental sekali dengan Islam sebagai media dakwah. Memang dia bercerita bahwa dulu memang laki-laki saja. Ya, dulu aku menari di papan, dia bilang. Di papan itu lantainya maksudnya papan, kemudian turun ke tanah. Sekarang di ubin nih sekarang nih narinya, wah kaki lebih hebat lagi katanya. Nah dulu dia cerita itu. Nah sekarang pada zaman dia sudah ada yang anak-anak di desa itu, anak-anak perempuan itu menari, tapi yang kecil-kecil. Kecuali yang di Bengkalisnya ya, di kotanya itu yang remajanya ada. Tapi di desa itu pada tahun 2008 itu saya anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil. Tapi itu pun masih sedikit, tapi masih dominasinya sekitar 80% itu masih laki-laki semua. Itu enggak. Tapi tidak pernah ada yang sampai sekarang dipertahankan oleh Sanggar Batin 9 itu, tidak pernah ada satu komposisi yang menyatu laki-laki dengan perempuan. Selalu terpisah. Itu yang tetap dipertahankan ya. Kalau sekarang kan udah banyak nih bercampur nih, kadang-kadang laki-laki perempuan berhadapan. Nah, alhamdulillah Bengkalis sampai saat ini di Batin 9 tuh masih menjaga itu. Walaupun ada perempuan tapi kadang-kadang perempuannya di belakang. Atau nanti kalau perempuannya di depan, laki-lakinya pindah ke belakang. Tidak pernah. Karena dulu zaman-zaman 2008, 2007 sampai 2010 itu masih ada di Bengkalis lomba-lomba tari Japin. Dan itu menjadi sebuah catatan, dan mereka betul-betul menjaga etika itu antara laki-laki perempuan. Walaupun remaja tidak pernah ada satu komposisi ruang yang bergabung, itu selalu terpisah. Pada saat itu sudah ada. Tapi Bengkalis ini merasa bahwa inilah Bengkalis semua. Ini yang saya dapatkan ya, yang saya dapatkan.
Tapi mungkin belum tahu juga saya yang Siak ini karena belum ketemu tokoh yang sebenarnya, karena yang di Buantan segala macam itu di Buatan itu enggak, saya masih belum. Jadi masih ada kelompok-kelompok kalau di Siak. Ya. Dan anehnya sampai sekarang itu antara ini untuk kita Bengkalis dan Siak Japinnya itu tidak pernah mau menyatukan. Saya terakhir kemarin ngadakan temu Rio Japin Festival, itu saya workshopnya saya dari Bengkalis, Bahar, macam dari teman-teman dari Siak, beda sama kami tak ikutlah workshop, begitulah. Tapi kalau teman-teman Bengkalis, workshopnya Siak, dia ikut. Nah berapa kali festival Semarak Japin dulu Siak masih satu kabupaten ya, diundang nggak pernah datang. Ini saya masih sampai sekarang bertanya nih, ada apa nih klik nih. Ini barusan kemarin tahun 2020 ya, saya bikin Rio Japin Festival itu, workshopnya Baharudin dari Bengkalis, dia muridnya Pak Yazid, itu teman-teman dari Siak, ayo ikut workshop. Beda sama kami. Itu, jadi selalu ada pertentangan yang sampai saat ini memang saya belum ngerti. Tapi saya selalu anggap ya udahlah kalau nggak mau ya sudah. Tapi saya selalu berpikir, nih kenapa ya? Nggak pernah mau menyatu. Begitu juga misalnya kalau Siak bikin Siak Bermadah, Bengkalis nggak pernah diundang. ini kenyataannya seperti itu gitu. Kata saya nggak tahu ini mungkin tak ada politis, tak apa, saya kurang tahu lah. Itu informasi aja itu. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, diskusi makin hangat. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang masih memiliki pertanyaan, disilahkan untuk bertanya. Ya, silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja dari Kabupaten Kepulauan Meranti, dan bah saya itu adalah penari Zapin, almarhum bah saya. Dan di Kepulauan Meranti itu penggiat Zapin dulunya memang mayoritas laki-laki seperti yang ini ya. Laki-laki, dan itu sejak zaman saya umur 6 tahun itu sudah mulai penari-penari perempuan mulai bermunculan karena Zapin ini ditarikan untuk acara malam berinai, nikah kawin dan acara-acara lainnya, dan sudah mulai open untuk seluruh masyarakat gitu. Sebetulnya kita sekarang Zapin ini laki-laki mulai gengsi untuk menarikan tari Zapin. Seperti saya kan pelatih tari ekskul untuk di salah satu SMK Pekanbaru. Itu ketika kami ingin mencari penari Zapin laki-laki itu sangat sulit. Mereka merasa Zapin, menari itu adalah perempuan gitu. Padahal dulu ketika saya masih kecil, saya melihat penari Zapin laki-laki itu macho, keren gitu kan. Zapin itu berbeda, punya magis tersendiri ketika ditarikan, dan mereka terlihat tetap macho gitu. Tapi untuk penyampaian kita kepada masyarakat umum nih sekarang, mereka mengekang diri menari itu adalah perempuan, dan itu enggak banget anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya sempat 2 tahun terakhir saya berdomisili di Okura, kampung wisata budaya ramah muslim Okura. Di sana memang untuk saya melatih tari Zapin, saya sempat merambah untuk mengajarkan anak-anak menari, dan saya mencoba membuat plot nih. Tari persembahan itu saya larikan ke anak perempuan, tari Zapin saya coba menggayat anak laki-laki. Dan alhamdulillah memang dapat. Itu anak umuran SMP, yang di atas SMP mereka malu untuk menari Zapin. Dan mereka orang Melayu, di Okura itu ada sekitar sisa Melayu asli Okura 2 RW. 2 RW itu RW 4, RW 5. Selain itu banyaknya sudah mulai masuk adat-adat Jawa, dan itu kebanyakan anak Melayu itu lebih tertarik ke situ. Seperti kuda lumping.
Dan Melayu itu untuk menari tari Melayu itu sudah mulai malu. Tapi kalau kuda lumping menurut mereka keren, dan itu 2 tahun saya tinggal di Okura merasa wah ini Melayu sudah dirambah. Karena tanggung jawab bersama sebetulnya dimanapun kita berada, ketika merasa kebudayaan sudah tidak menjadi lagi prioritas untuk anak muda, itu memang miris sekali rasanya. Miris, dan itu tanggung jawab kita bersama. Kayak di Okura kan ada Badeo Kayangan ya Bah? Badeo. Dan itu pelaku seninya, Datuk Tunggal itu umur sudah 70 tahunan dan itu tidak ada regenerasi. Regenerasinya betul-betul habis, Pak. Tidak ada sama sekali. Jadi itu juga PR untuk kita kan, karena itu Badeo Kayangan juga termasuk salah satu hal yang kebudayaan Melayu yang harus diangkat juga gitu kan. Dan di sini pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menggerakkan diri untuk mengikhlaskan diri mempromosikan Zapin ini di Kota Pekanbaru, karena kita sudah dirambah tibanya. Sudah dirambah secara habis-habisan. Kita mungkin terjun ke sekolah-sekolah. Waktu itu saya sudah mulai juga terjun ke beberapa sekolah. Kami memaksakan diri ke kawan-kawan yang ada di sekolah yang dari Sendera Tasik ya. Memaksakan diri guide anak-anak untuk menari tari Zapin. Dan setelah itu kita akan bikin tari Zapin massal. Dan itu memang angan-angan gitu kan. Dan itu berharap PR kita bersama bagaimana caranya kita menggait anak SMP, SMA itu untuk tertarik dengan Zapin. Itu pertanyaannya nanti bisa saya pecahkan, dan di sini saya berharap karena kita ramai bersama-sama gimana caranya. Itu sekian. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang kita tangkap bagaimana nih Pak cara menumbuhkan nilai-nilai ikhlasan dalam menari. Kemudian kita juga tadi akan menyinggung masalah gender dalam kepenarian. Itu menjadi hal menarik Pak, karena saya juga sedikit melakukan penelitian bahwasanya memang saat ini laki-laki yang menari itu dianggap feminis, lebih ke perempuan-perempuanan. Nah, makanya sepakat dengan pernyataan Ibu tadi bahwasanya minim sekali laki-laki yang saat ini ingin menari seperti itu. Bagaimana pendapatnya Pak? Silakan. Ya, ini sebetulnya ini obrolan yang umum, yang luar biasa. Ini memang begitulah. Kalau laki-laki menari gemulai katanya. Ya, itu begitu. Ya sebetulnya sih metode bagaimana seorang pelatih tari membuat metode. Kalau yang saya pernah belajar di Jogja bahwa ada gerak halus laki-laki, gerak halus perempuan. Gerak gagahnya laki-laki, gerak gagahnya perempuan. Nah ini sangat beda. Nah dari segini, ada guru juga dari guru saya begini. Wan, kamu tahu nggak? Kalau laki-laki menjadi penari itu pilihannya 2B aja. Apa tuh Mas? Kalau nggak baji ya bajingan katanya. Ini gurawan, ini guru saya ngomong gitu. Penari laki-laki jadi penari kalau nggak bajingan ya banci, 2B teh. Ini guru-guru. Wah, ya kami guru-guru aja. Kebetulan waktu itu pada ada Eri Mepri di sebelah. Langsung saya bilang, Ari, langsung dia marah sama saya, antek kau teh. Karena dia bajingan. Ini gurawan Mas Sulis, jadi Profesor Mas Sulis ya waktu ketemu ngomong-ngomong gitu. Tapi itu semetode. Ada memang yang memang gimana ya, kebiasaan susah ya. Dan susahnya juga penerapan tari tradisi di sekolah-sekolah juga berkurang. Dan satu hal ini kenyataan sekarang. Ada dari beberapa SMA datang ke sekolah karena untuk ngambil nilai, dia minta diajarkan tari rorogigel. Jawa. Loh. Terus ada lagi minta tari apa? Jawa. Lah,
kenapa tidak tari-tari Riau? Nah dari SMA loh, sekarang pengambilan nilai datang ke saya, minta diajarkan tari Rorongigel Jogja, itu tari Rorongigel itu karya Mbak Ida Wibowo, putrinya Pak Bagong, itu yang diajarkan, minta sekolah, katanya itu dipilihnya, gurunya suruh belajar itu. Loh aneh saya, kenapa ya? Tari-tari tradisi itu tidak, di Riau kok tidak diberikan di sekolah? Ya, ini kenyataan. Saya bilang, aduh, saya memang tahu tari tapi saya nggak bisa. Anda belajar saja di YouTube. Ya, ya karena saya bukan merasa ini. Saya nggak mau loh. Kok sekolah yang ada di Pekanbaru kok mau mencari nilai kok belajar tarinya tari luar? Apakah guru keseniannya tidak memberikan tari yang ada? Padahal tradisi di Riau kan banyak japin, joget segala macam. Ada yang pedalaman segala macam, banyak sekali. Nah, jadi itu memang kalau kita bedakan mana sih laki-laki susah nari, ya itu nggak susah. Saya dengan Nanda ya kadang-kadang gurau-gurau juga nih. Nah, nih Bang 3 bulan lagi nih berubah nggak nih? Selalu gurau-gurau saya dengan Nanda seperti itu. Ya, ya untung alhamdulillah kita masih bajingan dalam tanda kutip ya Nanda ya. Saya belum jadi ya itu. Jadi pengertiannya jadi ini gurauan seperti itu memang. Ya gimana ya, style ini memang beda sekali Melayu, tapi kalau Anda melihat penari Malaysia lebih parah. Saya pernah ke Akademi Seni Malaka, itu di luar menari pun pelaku perempuan, berjalannya pun udah kayak perempuan banget. Nah untungnya di Jawa juga ada seperti itu, tapi pada saat menari dia menjadi laki-laki betul. Ya. Tapi kalau tidak menari dia lain, tapi saat menari itu misalnya ada Habib Igal dari Palangkaraya, dia memang ngomong, Om, jiwa aku begini, karena hidup aku dari kecil dengan nenek. Tapi pada saat menari dia, wah luar biasa. Rianto ya Anda, Rianto tuh lengger, dia kalau dia poleh bisa kayak perempuan, tapi saat menari sangat jantan. Tapi dia mengakui, makanya dia dibuat film oleh Mas Garin, Kucumbu Tubuh. Itulah Rianto, kehidupan dia sebenarnya. Dan dia jujur, aku memang itu. Tapi saat menari, sangat luar biasa. Laki-lakinya itu tidak sebagai, ya mungkin Melayu, mungkin dia nggak tahu ya kultur ya. Saya memang banyak menemukan itu ya. Ya kita harus menerima, makanya ada gurauan guru saya seperti itulah 2B. Ya saya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Oh ya udah. Jadi kalau ikhlas dia memang kita susah menjadi ikhlas, sabar ini susah banget. Ya, saya juga masih susah untuk ikhlas gimana ya. Sabar dalam kesenian, dalam berkarya, dalam bekerja itu memang susah. Tapi nggak tahu juga saya maestro itu seperti Mak Dare di Tanjung Pinang, saya gak riset kemarin itu dia umurnya tahun 70. Joget dangkung itu, dia merokoknya kuat, ngopi. Dia tanya, apa Mak kuat? Ikhlas, senang aja. Dia 7 lagu masih kuat menari dia. 7 lagu, umurnya 70 tahun. Itu luar biasa. Itu Mak Dare joget dangkung di Tanjung Pinang itu, di Kepulauan itu. Terus saya 10-12 hari bersama dia. Hidupnya itu rumahnya, atapnya itu kalau hujan bocor, atapnya atap kelapa, rumbia itu, pinggir laut itu kan. Tapi ya itu ikhlas. Ya, pemusik-pemusiknya gitu. Yang penting kami ada kopi jadilah teh. Luar biasa. Yang penting ada kopi teh. Sekarang berarti kopi, rokok gudang garam merah, udah jalan. Jadi ikhlas, senang itu yang. Nah kita kan susah nih, kita hidup ini kan susah nih. Lambat aja kita bayar honor, udah ngamuk lah, udah WA langsung masuk nih. Lambat betul honornya deh. Udah keringat nih deh. Nah ini hal-hal seperti itu. Tapi orang-orang itu bukan munafik, bukan kita tidak butuh uang, kita bukan itu. Tapi bagaimana mereka bangun itu, semangat itu. Ya. Saya belajar bagaimana ikhlasnya Pak Bagong, susahnya dia. Sampai dia membangun, dia mengemis dalam tanda kutip, mengemis ke sana kemari kepada Presiden Soeharto, akhirnya dapat aspal, dapat apa segala macam di aspal jalannya, ya.
tapi dia ikhlas terima. Dan itu saya sudah menjadi, kalau dosen sana namanya pembina, saya asisten pembina itu tahun 80 itu ya lumayan juga gaji saya 15.000 sebulan itu. Tapi tahun 81 naiklah 20.000 gajinya gitu. Tapi saya dapat makan, dapat asrama. Tapi memang di situ yang dipelajari adalah bagaimana kita nerima ikhlas, semangatnya. Jadi rupanya itu. Dan kebetulan saya enggak, ini saya Nanda tahu tuh kita sama tidak pegawai negeri, hidup dari kesenian murni, ya ada rezeki ya alhamdulillah, enggak ya. Tapi masih itu juga susah ikhlas. Kita susah lah. Kita nggak bisa loh, aku udah ikhlas, aku sabar, bohong semua. Nggak ada. Kita masih bagaimanapun masih susah. Ya kita nggak bisa. Kalau gimana caranya ikhlas, saya nggak bisa juga cerita. Karena saya belum bisa mengatakan bahwa kerjaan saya ikhlas apa enggak. Itu aja. Luar biasa. Justru malah ikhlas yang dikatakan ikhlas itu justru itu tidak ikhlas ya Pak ya. Ya kita bilang kita ikhlas itu malah tidak ikhlas. Iya. Jadi memang menghadirkan keikhlasan bagi para pekerja seni, baik itu tari dan segala macamnya sekarang memang masih membutuhkan usaha yang lebih, teman-teman sekalian dan ibu juga. Itu juga yang saya rasakan sebagai penggiat seni, masih penggiat ica-ica. Jadi bahkan menghadirkan rasa dalam tari, rasa dalam bersastra dan lain sebagainya itu menjadi hal yang paling susahnya minta ampun begitu. Jadi memang sampai saat ini masih terus belajar bagaimana caranya ikhlas menari, bagaimana caranya ikhlas membaca puisi, bagaimana cara ikhlasnya berlakon. Itu masih menjadi PR penting bagi saya mungkin dan bagi seniman-seniman yang lain. Baik, untuk penanya ketiga kita silakan. Saya bantu jawab. Oh ya, boleh silakan Pak. Ini menarik ya sebenarnya. Ini sebelum masuk ke pertanyaan kedua ya, kita bahas soal laki-laki dan perempuan ini tadi ya, persoalan gender itu menjadi menarik ketika tadi kita atau Joni, pertanyaan Joni terkait misalnya Tok Yazid ini. Tok Yazid ini kan laki-laki, dia gagah sekali ya, badannya cangkung begitu dan secara ini dia secara fisik itu sangat gagah gitu. Yang menurut saya menarik adalah kalau tadi kita bicara soal Tok Yazid yang membawa para penari perempuan gitu di dalam tarian-tariannya, artinya ya Zapin bagi Tok Yazid siapapun boleh menarikan. Tetapi sebetulnya kalau kita kembali ke orang-orang kampung kita, nari itu dari dulu identik perempuan. Mau diaku atau tidak, setahu saya di kampung saya terutama kalau dengar menari itu pasti dalam bayangannya perempuan. Saya tidak tahu apakah di kampung orang lain sama ya, tetapi di kampung saya terutama masih tertanam itu kalau menari itu perempuan. Sehingga tadi itu kasus misalnya para lelakinya mungkin hari ini juga enggan misalnya menarikan Zapin, mungkin saja itu bias atau pengaruh dari masa lalu itu. Tapi kalau kita lihat zaman hari ini, modern ini, semua orang menari gitu kan. Dan itu tidak mempengaruhi apakah dia jantan atau tidak, tanda kutip itu. Ini kan penari semua, ini laposannya penari juga gitu kan. Kalau soal-soal seperti itu. Nah artinya menurut saya ini menjadi menarik dan bisa kontradiktif juga kalau kita bicara soal penari yang hari ini laki-laki juga menari begitu dan perempuan bahkan tidak banyak yang kuat menarinya gitu. Sama misalnya fenomena para tukang masak hari ini juga banyak laki-laki gitu. Artinya domestifikasi atau perbedaan antara ruang domestik perempuan dan ruang domestik laki-laki itu sudah tidak lagi punya batas yang kuat gitu. Laki-laki boleh masak, laki-laki boleh nyapu, laki-laki boleh mengerjakan hal. Banyak chef yang laki-laki gitu. Yang dari dulu kan kita menganggap tukang masak itu perempuan gitu.
dari tradisi kita tuh perempuan lah tukang masak, laki-laki tak ada. Tapi sekarang rupanya banyak sekali laki-laki yang masak. Dan perempuan tidak ada yang jadi pemimpin, perempuan yang tidak ada yang main bola kaki, tidak main takraw gitu. Rupanya sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang masuk ke dunia laki-laki. Begitu juga dengan dunia tari ya saya kira. Itu menurut saya. Yang kedua soal ini tadi, Zapin yang bagaimana mengajarkan yang sekolah-sekolah gitu kan. Nah saya kira itu juga sudah banyak dilakukan ya. Bang Iwan juga mungkin saya kira dulu pernah gitu ya. Dan banyak upaya yang dilakukan oleh Bang Iwan dan kawan-kawan saya kira soal Zapin ini. Sudah banyak sekali event tentang Zapin, bahkan ada yang di MTQ dulu apa pusat Zapin apa Zapin Center itu bahkan sudah berdiri gitu ya, meskipun belum berjalan secara maksimal. ASK-nya nggak ada. Artinya ide-ide untuk memperkuat Zapin di dunia Rio saya kira sudah sangat banyak ya. Bahkan kan CD Zapin itu juga kayaknya sudah beredar juga di sekolah-sekolah. Saya kira Zapin cukup kuat ya dibandingkan ini. Yang ketiga saya ingin merespon soal tadi soal keterpengaruhan budaya luar gitu ya, dan apa bahasanya Ibu tadi ya, sehingga tradisi Melayu misalnya seolah tergerus ya, mungkin di Akura itu mungkin ya, kasus-kasus seperti itu misalnya. Tapi hari ini saya kira hal itu memang wajar terjadi karena globalisasi, karena keterbukaan informasi, karena banyak hal lah ya, sehingga keterpengaruhan itu sangat mungkin dan pasti terjadi gitu, pasti terjadi. Dan menurut saya kita juga harus terbuka gitu, memandang itu sehingga Zapin itu dia atau seni tradisi yang lain tidak juga bersikukuh dengan ketradisionalannya gitu, tanpa kemudian sangat membentengi dirinya dengan pengaruh-pengaruh luar gitu ya. Meskipun kan nanti ada seniman yang tetap pada Zapinnya gitu ya, ada seniman yang kemudian mengkreasi Zapinnya, ada seniman yang kemudian mendobrak karya-karya dengan karya-karya modern, kontemporer dan lain-lain. Saya kira itu bisa berjalan seiring. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maralim Zaini. Baik, untuk penanya terakhir barangkali. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, baik Ria, silakan. Oke baik, perkenalkan nama saya Ria. Nah, seperti yang kita tahu di Riau ini ada beberapa tari Zapin ya kan. Seperti tari Zapin Meskom yang dibudayakan oleh Tok Yazid tadi, terus ada Zapin Sia, ada Zapin Pecah 12 dari Pelalawan juga. Nah, di antara tari-tari Zapin itu, terutama yang tadi dibahas juga tari Zapin Meskom dan Zapin Sia, apakah ada perbedaan gerakan-gerakan yang memicu mereka itu tidak bisa bersatu tadinya tuh yang dibahas tadi? Apakah selain yang dijelaskan tadi juga kan kalau Zapin Sia itu karena menuntut kerajaannya gitu kan, nah terus Zapin Meskom tadi lebih terbuka, lebih simple, apakah ada perbedaannya antara Zapin itu gitu Pak? Terima kasih. Silahkan Pak, langsung Ya, saja. dalam ragam itu tidak ada. Yang membedakan ada style, gaya. Gaya Zapin Sia, gaya Zapin Bengkalis. Pelalawan pecah 12 dulu kan pelalawan masuk dalam Sia. Kemudian dia pecah, pemekaran wilayah, pecah 12. Itu ragamnya namanya sama, hampir sama. Tapi stylenya yang berbeda. Ya, jadi Zapin di Riau dari 5 wilayah yang saya masuki, cuma ada yang beda penyebutan. Misalnya kalau di Bagan tuh Sapin, dia menyebutnya Sapin dia nyebutnya itu. Tapi ragam-ragamnya sama saja. Mungkin namanya ada bolak-balik. Mungkin kalau yang di Bengkalis ada patuk burung merpati segala macam. Siku Kluang di Sia ada, di sini ada, 12 ada. Gayanya yang berbeda. Nah, itu aja. Cuma style. Apalagi kalau sudah gaya generasi ke sini, kalau Bengkalis generasi dari Baharudin Jainuddin ke sini itu udah gayanya sangat beda, sangat menyolok sekali. Ada sampai dengan Saipul ya, yang AKMR apa? Khairul. Itu berbeda lagi stylenya kayaknya karena pengaruh, karena dia kuliah di AKMR,
otomatis pengaruh. Tapi ragamnya sama saja. Dari Sia juga ada Alen, ada Acul segala macam yang Sia sama saja. Cuma style beda. Antara Pak Oka di Sia dengan almarhum Zulkifli kalau menari berdua itu Sia, Japin Sia itu ya. Pak Oka yang menari sama. Stylenya walaupun berdua menari, stylenya beda. Jadi yang membedakan Japin itu adalah gaya style. Kalau ragamnya hampir sama semuanya. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Marhalim Zaini? Soal gerak saya Pak Nanda harus ngomong tuh. Baik. Kita minta kesediaan dari Pak Nanda. Mohon izin. Pak Nanda ini termasuk guru saya juga ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak Marhalim. Kegiatan ini asik banget. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Iwan. Mungkin saya hanya sekedar menambahkan sedikit saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan juga buat teman-teman. Karena Zapin ini menarik dan tidak pernah habis untuk diulik-ulik atau dikupas-kupas. Karena pernah saya lihat atau pernah saya temukan ada 100 lebih tulisan tentang Zapin dan itu bukan di Riau, di Solo. Skripsi. Tapi skripsi diisi Surakarta. Bukan di Riau. Ada 1.100 skripsi tentang Zapin, gila nggak? Begitulah orang menilai membuat menariknya dan sehingga membuat sebuah tulisan untuk kajian-kajian. Ya, tadi saya agak terganggu dengan yang disampaikan Pak Marhalim bahwa kampung saya itu yang nari ya perempuan gitu. Karena saya pernah ribut dengan dosen saya itu masalah laki-laki dan perempuan itu juga, itu menarik. R.M. Sudarsono pernah menulis bahwa penari Zapin pertama sekali itu adalah perempuan. Ada bukunya, ada tulisannya. Nah, saya pernah baca. Nah, saya nggak terima dong. Karena yang setelah pernah saya pelajari dan juga sama Bang Iwan, saya tanya-tanya sama Pak Said Parman juga, sama beberapa tokoh-tokoh tari yang ada di Riau. Saya belum pernah mendengar bahwa penari Zapin pertama itu perempuan. Yang sampai ke telinga saya adalah laki-laki. Sampai saya juga menemukan bukunya Pak Anies yang dari Malaysia. Saya baca juga laki-laki. Akhirnya kita berdebat di situ. Sama Profesor R.M. Sudarsono, almarhum, sudah meninggal. Dosen ISI Yogyakarta. Dan ternyata dia mengatakan setelah berdebatan panjang, akhirnya dia mengatakan, saya melihatnya dari isi Padang Panjang. Katanya. Wah, ini Pak, saya bawa bukunya semua ke hadapan dia. Akhirnya, oke, ini menarik. Gitu. Tapi tadi hari ini saya agak terganggu kalau Pak Marhalim bilang, di kampung saya itu perempuan yang narinya dulu katanya. Wah ini tahun berapa ini? Tahun berapa itu gitu loh. Karena saya aja berbantah sama Pak Profesor itu, dia mengatakan tahun 65. Dia melihat itu tahun 65. Saya kira Zapin kita lebih jauh dari tahun 65. Karena Pak Said Parman mengatakan bahwa iya sudah jauh sebelum itu sudah ada gitu loh. Dan penarinya laki-laki. Nah itu dia. Nah itu tahun berapa? Kalau seandainya itu benar dari tahun, misalnya tahun 30-an, tahun 20-an atau sebelum Masehi. Wah ini saya yang salah jadinya gitu loh. Ternyata benar seperti Profesor itu melihat ada hal seperti itu. Tapi ini menarik juga sih untuk diulik-ulik menurut saya. Nah itu. Terus akhirnya profesornya ngalah. Ya kalau gitu ada buku-buku yang lengkap dan akhirnya dia setuju dan ditarik bukunya dan dia robah sendiri, dia ralat ada apa namanya tuh? Ya ralat ya, edit ralat gitu loh. Selesai. Berarti kita sepakat bahwa penari laki-laki, bahwa penari Zapin di Riau pertama sekali adalah laki-laki. Terus masalah laki-laki juga, seperti yang dikatakan Bang Iwan, kita rumit. Dulu saya pernah dipanggil oleh mendiang Al-Azhar. Dia baru pulang dari pertemuan budaya sedunia di Swiss ya Bang ya. Terus dia panggil saya, dia pesan.
Japin Riau di Johor tuh tinggal buka aja ada semua. Profesor Anis itu ambil profesornya ngambil dari Bengkalis ya. Kita nggak punya data itu. Tapi kalau kita pergi ke Johor, udah. Karena dia punya duit, peralatannya canggih, mau Japin mana? Seluruh Indonesia, seluruh Nusantara di Johor tuh lengkap. Tinggal buka ya. Ada semuanya. Kita ini. Jadi jangan marah kalau Malaysia banyak mengambil itu ya. Karena memang dia lebih dulu dan mau. Dan kemudian memang dia pemerintahnya selalu mensupport terhadap kebudayaan, ya mau. Itu yang kami risaukan dengan Tom Ibnur dengan teman-teman, artinya kami membuat Japin Center. Itulah ya, informasi ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Kita beri sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita. Diskusi malam ini hangat sekali dan begitu menambah wawasan untuk kita semua. Ada beberapa kesimpulan yang mau izin saya tarik dari diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, Zapin tercermin dan mencerminkan lingkungan itu sendiri. Baik gerakan-gerakannya terpengaruh oleh lingkungan seperti kata Pak Iwan tadi bahwasanya gelombang laut itu mempengaruhi dari gerak masing-masing dari daerah yang menarikan Zapin tersebut. Kemudian Tok Yazid merupakan salah satu tokoh atau maestro yang menari dengan ikhlas. Masalah keikhlasan itu menjadi PR kita hingga saat ini. Di bidang kesenian apapun, keikhlasan menjadi penting agar apa yang kita berikan dan akan diterima orang lain itu cepat sampai. Sebagaimana kita belajar perbedaan antara Zapin Siak dengan Zapin Bengkalis yang kita lihat bahwasanya Zapin Siak yang disajikan untuk kerajaan yang siogianya itu tertutup dan seharusnya terjaga malah tidak terjaga. Sedangkan Zapin Bengkalis yang dibiarkan leluasa saja merakyat itu malah yang eksis hingga saat ini. Kemudian kita juga membahas tentang ruang kepenarian, bahwasanya ruang kepenarian antara laki-laki dan perempuan itu tentu porsinya berbeda. Gagahnya laki-laki beda dengan gagahnya perempuan. Lembutnya laki-laki juga berbeda dengan lembutnya perempuan. Kemudian konklusi terakhir yang bisa saya ambil dari diskusi pada malam hari ini bahwasanya seni tradisi akan mati apabila tidak dimodernisasi. Dan juga kesenian modern akan tak tentu arah apabila tidak diikat dengan tradisi. Mungkin itu permintaan terakhir, closing statement. Kata-kata terakhir dari para narasumber kita. Yang pertama silahkan Pak Iwan. Mari kita sama-sama membuka. Pertama mencintai seni tradisi. Senian daerah Indonesia adalah puncak-puncak budaya nasional dan mungkin ke puncak-puncak budaya internasional. Itu yang terpenting. Hargai rumah kita sebelum kita menghargai rumah orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin Pak. Ya, saya mungkin sedikit meluruskan Pak Nanda bahwa yang saya maksud mungkin bukan tari Zapin ya, tapi tari semua jenis tari. Karena di kampung saya ada joget dangkung gitu ya. Itu orang-orang asli di kampung saya itu memang perempuan berarti. Jadi image yang tertanam tuh kalau nari ya perempuan, nah gitu dulu ya. Tapi bukan spesifik Zapin. Nah, itu yang kedua saya mengucap terima kasih sebagai kepala suku seni, kehadiran kawan-kawan semua. Ini sekolah budaya pertama akan ada terus di setiap minggunya. Kemudian ada workshop juga, ada beberapa workshop dan terima kasih kehadirannya Bang Iwan, juga Pak Nanda dan yang lain. Ibu dari mana rumah Ibu? Jauh Bu. Oh, Kubang dekatnya. Silakan main-main terus ke sini, bisa berbagi juga tentang tari yang mungkin dikuasai. Saya kira itu, terima kasih dan selamat membaca buku yang sudah saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada narasumber kita, Pak Iwan Irawan dan juga Pak Amar Halim Zaini. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah berhadir di Sekolah Budaya yang pertama. Kalau Mbak kata pantun, ambil kelapa dibelah-belah, ambil kelapa bersama kulitnya. Sekolah Budaya episode 1 telah
berakhir sudah. Kita bertemu di episode yang selanjutnya. Sekian dari saya, Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit berbalu utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.